Halo Aries Sun, Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan tarot khusus untuk full moon di Leo yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2025. Untuk Aries sendiri ada di rumah kelima. Nah, rumah kelima ini mengenai cinta, relationship, romantic, koneksi, koneksi romantis ya, love affairs atau mungkin selingkuhan. Orang ketiga, ada semacam twin flames, soulmate, seks, mengenai seks, seksualitas, atau hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Bisa jadi anak-anak, ya, bisa jadi anak-anak kamu yang kamu cintai, ya. Full moon di Leo ini sendiri sifatnya disruptif dan juga chaotic. Dan untuk Aries enggak terlalu disruptif ya. Dia lebih disruptif untuk fixed signs, dan Aries bukan fixed sign. Aries kardinal. Oke, untuk bacaan ini saya mulai baca ya. Saya bakalan ambil 3 kartu. Oke, yang pertama langsung keluar nih. Eight of Gabriel. A great deal of activity, sudden and immediate results, important communication. Iya, beberapa di antara kamu mungkin bakalan dealing dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan, atau kamu mungkin sibuk dengan hubungan relationship kamu dengan pasangan kamu, sibuk dengan bermain dengan anak-anak kamu. Mungkin kamu ingin meluangkan waktu kamu sebaik-baiknya, quality time bersama dengan pasangan, dengan anak-anak. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba dijalankan, tiba-tiba terjadi. Mungkin nggak kamu rencanakan, tiba-tiba kamu ngajak anak-anak atau pasangan kamu keluar hangout, makan bersama di luar, atau tiba-tiba ngajak anak-anak main-main, ya. Important communication. Sepertinya perlu ada komunikasi yang penting antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa juga dengan anak-anak. Dalam hal pendidikan, manner, perilaku. Lewat bermain, orang tua kan bisa sambil mengajari anak untuk bersikap lebih baik, lebih sopan, bagaimana menghargai orang tua misalnya. Atau bisa jadi saya ngelihat ini semacam ada pengeluaran yang nggak diduga-duga terjadi. Ya, kamu nggak ngira bakalan ada pengeluaran sebanyak ini untuk kegiatan anak-anak. Ya, kamu ngajak anak-anak kamu misalnya keluar, hangout, jalan-jalan, ajalah sekali-sekali makan gitu. Kamu pikir nggak akan keluarin duit sebanyak itu? Ternyata sebanyak itu, atau mungkin tiba-tiba ada keperluan anak kamu dari sekolah, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kamu nggak nyangka bakalan sebanyak itu. Kamu nggak akan nyangka tagihannya itu harus dilunasi di bulan ini atau di minggu ini mungkin. Mungkin beberapa di antara kamu udah mengalami ini ya, energi ini ya. Atau mungkin setelah tanggal 12 ini, sebelum full moon berganti di sign yang baru lagi. Atau mungkin beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan bersama dengan pasangan, kamu mengunjungi pasangan kamu, ternyata ngajak dia candlelight dinner, ada banyak pengeluaran. Ya, ternyata aku harus mengeluarkan sekian-sekian uang gitu ya kan, yang nggak kamu duga-duga. Kamu udah budgeting dari rumah mungkin bakalan ya kira-kira pengeluaran sekian gitu. Ternyata setelah udah dijalani enggak. Ya, dan itu membuat kamu kayak wow. Okay, change your life. As a revelation that offers freedom, break free of procrastination, embrace the opportunities that change brings. Change your lives. Mungkin harus ada nih keberanian untuk beberapa di antara kamu berani untuk menyatakan perasaan terhadap seseorang. Kayaknya ini lebih cocoknya untuk kamu yang single ya,
yang sedang mencari pasangan jiwa. Kalau kamu ngerasa ada yang udah pas, saya ngerasa ada yang dekat sama kamu atau yang ngedeketin kamu dan kamu ngerasa klop sama dia, kamu merasa seneng, excited, ada energi-energi playful, atraktif ini orangnya, menarik. Kalau sudah suka ya beranikan diri kamu untuk menyatakan cinta itu tadi, kesukaan tadi ya. Kalau kadang manusia ini nggak akan tahu kalau kita nggak menyampaikannya. Dan saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu akan uh, melepaskan itu tuh yang disembunyikan tadi. Mungkin kamu diam-diam suka sama seseorang, ini nggak bisa ditahan lagi, kudu harus dilepas, dinyatakan. Ya, break free of procrastination. Ya, beberapa di antara kamu ada juga yang dealing dengan hubungan yang udah berakhir. Ya, tadinya kamu selalu procrastinate, selalu ingat-ingat ke belakang, dan tiba-tiba aja atau mungkin bentuk energi full moon in Leo ini ngebantu kamu untuk melepaskan diri kamu benar-benar dari orang lama, dari energi toksik itu. Jadi cara pandang itu berubah total. Kamu seperti didorong untuk maju ke depan, udah yang lama ditinggalkan, terus kamu buka hati, buka pikiran sama seorang yang baru gitu. Embrace the opportunities that change brings. Dan di sini ada kesempatan besar untuk kamu untuk mengisi lembaran baru dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang akan memberikan kamu nuansa-nuansa baru, ya, energi-energi baru. Kenapa enggak? Kalau ada kesempatan itu ya kan, ya cobalah. Oke, kalau ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, misalnya diajak teman, jalan yuk ke sana gitu, atau ada kegiatan-kegiatan fun yang dikerjakan di lingkungan pekerjaan kamu, saya di sekolah gitu ya bersama dengan murid-murid, kenapa enggak lakukan gitu ya kan? Ya kegiatan-kegiatan fun ini selain mungkin mengisi kekosongan ketika nggak ada kerjaan, ya bisa juga ngebantu kamu untuk membangkitkan energi muda itu tuh, jiwa-jiwa muda tadi. Ya, umur boleh tua ya kan, tapi jiwa harus muda supaya kita awet muda. Kayak yang ketiga, untuk Aries, Five of Ariel. You needn't go through your current challenges alone. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. Ya, kamu nggak perlu merasa sendiri, Aries ya. Jangan minder, jangan mengurung diri, jangan membatasi diri. Ya, bukan cuman kamu sendiri aja kok yang pernah mengalami tantangan hidup, masalah hidup. Jadi jangan merasa kamu orang lain udah pada begini, udah pada berkeluarga, udah pada punya anak, aku terus sendiri. Atau mungkin orang lain punya pasangan ngurus anaknya, tapi aku sendiri. Ya jangan membatasi diri dengan pikiran-pikirannya seperti ini. Ini membuat justru bakalan membuat kamu jadi minderan, kurang percaya diri, menguras vibrasi itu tadi. Kalau kita in low vibration, kalau itu kurang mampu menarik energi-energi yang baik di dalam kehidupan kita, baik asmara maupun finansial ya. Help is nearby. Kalau kamu ngerasa kurang percaya diri, coba sharing sama orang di sekitar kamu. Kalau bisa didekatkan diri bersama dengan orang yang memiliki ini ya, energi yang optimis, yang inspiring. Orang-orang seperti ini nih yang perlu kayaknya didekatin supaya kamu ketular ya. Kamu terinspirasi, kamu jadi optimis menghadapi menjalani hidup. Ya. Atau cari pencerahan, baca-baca buku, nonton video-video motivasi. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies.
pikiran-pikiran yang negatif itu eh, bisa secara otomatis itu adalah doa atau afirmasi ya kan. Sedangkan perkataan aja adalah doa. Apalagi pikiran. Pikiran itu langsung cepat loh ngalirnya ke bawah, ke alam bawah sadar. Nah, ketika kamu udah tidur itu terendap di sana, dan ketika kamu udah bangun ya, secara tidak sadar ini akan mempengaruhi segala persepsi kamu mengenai dunia luar. Lama-lama kalau itu terus kamu terapkan, ini menjadi kebiasaan dan ini menjadi karakter kamu, ini menjadi diri kamu. Menjadi orang yang dikenal oleh orang nanti kurang percaya diri, orang yang selalu mengurung diri gitu atau selalu menyendiri. Jangan seperti itu ya. Selalu ada bantuan dimanapun ketika kamu mencari. Ya, pintu itu terbuka untuk kamu nih. Apa yang kamu inginkan, pintu itu terbuka untuk kamu. Aries, ini ada pintu di sini terbuka dan uh, ada jalan keluar untuk setiap masalah itu, ya kan? Oke. Untuk spiritual guidance Aries. Yeah, a mother's love. Wow. A mother's love is reaching out to you at this time and holding you close. She knows how much you miss her and wants to remind you that this special bond of love can never be broken. Wow. Mungkin hubungan ini nih, masalah romantis, relationship, atau cinta, bicara tentang cinta tadi ya, full moon di Leo untuk Aries kan berada di rumah yang kelima mengenai cinta. Mungkin kamu lebih banyak menghabiskan kebersamaan bersama dengan orang tua kamu, ibu kamu, ya, perhatian kamu curahkan untuk dia. Usaha-usaha yang kamu lakukan di dalam berkarir, cari uang misalnya, ya itu untuk membahagiakan dia. Atau mungkin dia adalah satu-satunya tempat kamu pergi ketika kamu sendiri, ketika kamu dicampakkan oleh seseorang, nggak dianggap gitu ya. Dia adalah tempat di mana kamu bisa mengadu. Tapi kadangkala kamu juga nggak pengen mengadu segala sesuatunya terhadap dia karena kamu nggak ingin membuat dia sedih. Nggak selalu ya, memang nggak semua kita harus ceritakan sama orang tua karena kita pengen membatasi itu tadi supaya orang tua jangan sedih kan gitu ya. Mungkin kamu perlu mencari seseorang yang lain seperti sahabat kamu untuk sharing. Tapi untuk yang namanya kesuksesan, usaha, ataupun hal-hal yang bisa membuat bahagia orang tua kamu, ya lakukan. Doakan yang terbaik untuk dia dan otomatis orang tua kamu pasti mendoakan kamu. Minta doa dari dia supaya kamu di dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan asmara ataupun karir kamu, uh, kamu bisa selesaikan, kamu bisa lewati, dan kamu bisa mendapatkan kesuksesan. Untuk Eight of Gabriel sendiri, ini adalah bentuk perjalanan di mana semacam banyak di sini peluang-peluang bagi kamu untuk memperoleh keberuntungan. Ada kesibukan juga. Sibuk karena apa? Banyak proyek, banyak orderan, banyak tugas kerjaan. Nah, kalau ini dituntaskan semuanya, dikerjain semua, hasilnya banyak. Kalau sedikit kamu selesaikan, sedikit dapat hasilnya. Nah, ingatlah orang tuamu. Kalau kamu memang cinta dia, siapapun yang kamu cintai di sini dan siapapun menjadi orang yang kamu dedikasikan hidup kamu dedikasikan untuk orang yang kamu cintai ini, maka usaha itu tuh kamu harus tuntaskan. Ingat orang yang kamu cintai tadi, dimana kamu ingin mendedikasikan hal-hal yang baik untuk dia gitu ya, supaya kamu semangat untuk menghadapi tantangan di depan, supaya semangat untuk melepaskan pikiran-pikiran yang negatif, energi-energi negatif, supaya kamu bisa fokus untuk perkembangan karir kamu,
Oke, yang kedua, serenity. The most important relationship you can have is with yourself. This is a time to honor, nurture, and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotion that are left over from yesterday. Don't let past issues and resentment interfere with your serenity today. Yeah. Jangan biarkan ketenangan batin dan pikiran kamu atau fokus kamu di dalam mengelola usaha pekerjaan kamu terganggu hanya karena masa lalu, orang-orang yang nyakiti kamu, orang-orang yang menganggap kamu nggak mampu. Mungkin kamu dealing dengan orang kayak sepele sama kamu, merendahkan kamu. Ya, kalau kamu pikirin itu, kamu membiarkan energi ini menjatuhkan kamu. Kamu membiarkan energi itu menghabisi pikiran dan perasaan kamu. Jangan biarkan kamu terluka lagi, ya kan? Setelah orang melukai kamu atau situasi melukai kamu, jangan biarkan kamu juga jangan biarkan diri kamu dilukai oleh kenangan-kenangan itu. Ya kalau kamu buka diri kamu, kamu biarkan, artinya kamu menambahi luka itu tadi kan? Ya, cintai diri kamu. Love yourself more by seeking out and removing the negative feelings. Cintai diri kamu. Kalau kamu mencintai diri kamu, kamu gak akan membiarkan luka yang udah terjadi, kamu ingat kembali. Kalau kamu ingat kembali kan kamu membiarkan kamu terluka lagi. Jangan biarkan hal-hal yang udah berlalu, isu-isu di masa lampau itu mengganggu ketenangan hidup kamu, ketenangan rumah tangga kamu yang sekarang. Mungkin kamu sudah memiliki pasangan yang baru sekarang, atau kamu pengen sukses di karir kamu ingin fokus mendedikasikan perjuangan kamu untuk orang tua kamu misalnya, ya kan? Nah, fokus untuk ini aja dulu, untuk sekarang ini. Jangan mau diganggu dengan hal-hal yang lain yang negatif. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.